Episode 22. Matahari pagi menyinari kamar Ardan, membangunkan Liana. Dia terbangun dengan perasaan hangat dan aman, terkungkung dalam pelukan kuat Ardan. Dia masih tertidur, wajahnya yang biasanya tegang sekarang terlihat santai dan damai. Liana memperhatikannya, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan kepuasan yang mendalam. Malam itu bukan hanya tentang gairah fisik. Itu adalah sebuah penyatuan jiwa, sebuah pengakuan final bahwa mereka adalah satu. Dia dengan hati-hati melepaskan diri, tidak ingin membangunkannya. Dia mengenakan kaosnya yang tergeletak di lantai, bau sabun dan aroma khas Ardan melekat padanya, dan berjalan ke jendela. Jakarta di bawahnya terlihat berbeda hari ini. Itu bukan lagi kota yang dingin dan menjauh, tetapi sebuah kanvas penuh kemungkinan. Dia mendengar gerakan di tempat tidur. Ardan terbangun, matanya langsung mencari dan menemukannya di dekat jendela. Sebuah senyum kecil yang jarang muncul di bibirnya. "Selamat pagi," gumannya, suaranya masih serak karena tidur. "Selamat pagi," balas Liana, berbalik dan tersenyum padanya. Dia membuka selimut, sebuah undangan yang jelas. Liana kembali ke tempat tidur, membiarkan dirinya ditarik ke dalam pelukannya. Mereka berbaring berpelukan untuk beberapa saat, menikmati kehangatan dan keintiman yang sederhana. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Ardan, mengecup keningnya. "Lengkap," jawab Liana jujur. "Dan sedikit pegal." Ardan terkekeh, suara rendah yang menggema di dadanya. "Itu hal yang baik." Mereka akhirnya turun untuk sarapan, tangan tetap terkait. Ibu Siska, yang sedang menyiapkan meja, menyembunyikan senyum lebar dengan sopan, tetapi matanya berbinar-binar. Perubahan di antara mereka terlihat jelas. Sarapan itu rileks dan menyenangkan. Ardan bahkan membagikan rencana lucu Raffi untuk mengajak Dian kencat, membuat Liana tertawa. Tapi dunia tidak pernah berhenti. Setelah sarapan, Ardan harus pergi ke kantor. Ada pertemuan dengan tim hukum tentang pembagian aset Hendra, jelannya, wajahnya kembali serius. Ini akan menjadi proses yang panjang dan berantakan. Liana mengangguk, memahami. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya sekarang," jawabnya, menatapnya. "Karena saya tahu saya memiliki tempat untuk pulang." Dia menciumnya goodbye, sebuah ciuman yang singkat tapi penuh arti, sebelum pergi. Dengan Ardan pergi, Liana memfokuskan diri pada dua hal, Bibi Rina dan studionya. Bibi Rina semakin kuat setiap harinya. Mereka menghabiskan waktu bersama di taman di lantai dasar gedung, bercerita dan tertawa. Liana memberitahunya tentang studio barunya, dan mata Bibi Rina berbinar dengan kebanggaan. "Lihat, nak," bisiknya, memegang tangan Liana. "Aku selalu bilang, kamu istimewa. Dan sekarang kamu punya segalanya, cinta, rumah, dan mimpimu." Liana memeluknya, berterima kasih pada takdir untuk kesehatan bibinya dan untuk pria yang telah memberikannya kesempatan untuk bermimpi. Studio yang dijanjikan Ardan adalah sebuah ruangan besar dengan pencahayaan alami yang sempurna. Perlahan, Liana mulai mengisinya. Dia tidak membiarkan Ibu Siska atau pelayan melakukannya. Dia sendiri yang membuka kotak-kotak peralatan seninya, menggantungkan kanvas, mengatur meja dan easelnya. Ini adalah ruangnya, dan dia ingin setiap detailnya memiliki sentuhannya sendiri. Suatu sore, saat sedang asyik mencampur cat, Ardan pulang lebih awal. Dia menemukannya di studio, dengan cat di pipi dan konsentrasi yang dalam. "Dia yang sedang asyik," ucapnya dari pintu, suaranya lembut. Liana menoleh dan tersenyum. "Hampir selesai. Coba lihat." Dia menunjukkan sebuah lukisan abstrak yang baru saja dimulainya, ledakan warna emas dan biru, dengan sentuhan merah yang berani. "Itu penuh gairah," komentar Ardan, mendekat untuk melihat lebih dekat. "Itu kamu," jawab Liana, tiba-tiba merasa malu. Ardan terkesiap. Dia melihat lukisan itu lagi, lalu melihat Liana, matanya penuh dengan emosi yang tak terucapkan. "Saya tidak tahu saya terlihat seperti itu. Bagimu mungkin tidak. Tapi itulah yang aku lihat," kata Liana, berani. Dia tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, dia menariknya ke dalam pelukan dan menciumnya dengan penuh gairah, mengacak-acak rambutnya dan meninggalkan bekas cat di bajunya. "Hari ini," bisiknya di antara ciuman,
saya menandatangani dokumen untuk mendirikan yayasan atas nama ibu saya. Yayasan Sari. Untuk membantu keluarga-keluarga yang berjuang melawan kanker. Liana menarik diri, matanya berkaca-kaca. Itu adalah sebuah gestur yang begitu indah dan penyembuhan. Ardan, itu luar biasa. Itu berkat kamu, ujarnya, menatapnya. Kamu yang mengingatkanku pada siapa dia sebenarnya. Dan kamu yang mengajariku bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Mereka berdiri di sana, di studio yang berantakan, saling berpelukan, disatukan oleh cinta dan tujuan yang baru ditemukan. Malam itu, setelah makan malam, Ardan membawanya ke balkon. Udara malam terasa sejuk. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kamu, mulainya, suaranya serius. Tentang masa depan. Tentang perjanjian kita. Liana menahan napas. Apakah dia akan membatalkannya? Apakah setelah mendapatkan segalanya, dia akan melepaskannya? Perjanjian 2 tahun itu, lanjutnya, sudah tidak relevan lagi. Saya tidak ingin kamu tinggal di sini karena sebuah kontrak. Saya ingin kamu tinggal karena ini adalah rumahmu. Karena kamu mencintaiku. Dia mengambil sebuah dokumen dari saku dalam jasnya, perjanjian pranikah mereka yang asli. Raffi telah menyiapkan ini, ucapnya, menyodorkan dokumen itu padanya. Sebuah perjanjian baru. Satu-satunya klausul di dalamnya adalah bahwa kita berjanji untuk saling mencintai dan menghormati satu sama lain, dalam keadaan sehat dan sakit, sampai maut memisahkan. Tidak ada lagi pembatasan. Tidak ada lagi hukuman. Hanya kita. Dia juga mengeluarkan sebuah pembakar kertas kecil yang elegan. Atau, katanya, matanya berbinar, kita bisa membakar yang lama dan memulai dari awal, tanpa dokumen apapun. Pilihan ada di tanganmu. Liana memandangi dokumen lama itu, yang pernah membuatnya merasa seperti seorang tahanan. Lalu dia melihat dokumen baru, yang penuh dengan janji dan harapan. Dan akhirnya, dia melihat pembakar kertas itu. Dengan hati yang penuh keyakinan, dia mengambil dokumen lama itu. Dia membukanya, melihat tanda tangannya yang masih cemas dan tanda tangan Ardan yang dingin dan tegas. Lalu, dengan senyum, dia merobeknya menjadi 2, dan memasukkan sobekannya ke dalam pembakar. Api menyala, melahap kertas itu, mengubahnya menjadi abu dalam hitungan detik. Itu adalah sebuah pembebasan. Sebuah pengampunan. Kita tidak membutuhkan kontrak, ucap Liana, menatap mata Ardan. Aku percaya padamu. Aku percaya pada kita. Ardan menghembuskan napas yang tidak dia sadari tertahankan. Wajahnya bersinar dengan kelegaan dan cinta. Dia melemparkan dokumen baru dan pembakarnya ke kursi, lalu menarik Liana ke dalam pelukannya. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku, gumannya, suaranya penuh rasa syukur. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, memandangi kota, merayakan akhir dari sebuah bab dan awal dari bab yang baru, sebuah bab yang ditulis bukan dengan tinta hukum, tetapi dengan cinta, kepercayaan, dan pilihan bersama. Hidup mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar biasa. Selalu akan ada tantangan, warisan masa lalu yang harus dihadapi, dan tuntutan dunia yang melelahkan. Tapi sekarang, mereka memiliki satu sama lain. Mereka memiliki sebuah rumah. Dan mereka memiliki sebuah masa depan yang mereka pilih bersama. Dan untuk Liana, itu lebih dari cukup. Itu adalah segalanya. Bersambung.